3. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore dan selamat datang di acara Ngobrol Personality. Setiap hari Rabu jam 4 waktu Indonesia Barat hanya di Personality Kopi. Dan juga teman-teman dapat lihat tayangan YouTube-nya di Mentor Kepribadian. Oke, jadi teman-teman hari ini kita kehadiran bintang tamu, narasumber Mentor Kepribadian yang juga seorang owner Happy Day Training Center. Beri tangan. Dan teman saya ini juga sekarang sedang senang-senangnya syuting, senang jadi artis, senang juga jadi event organizer yang sekalinya event juga sudah bisa beli rumah, amin. Tepuk tangan untuk Mbak Salma. Dan tema hari ini kita akan berbelajar atau kita akan sharing tentang 4 cara mengenal kepribadian seseorang. Yes, betul. Jadi sebelumnya saya ingin tanya nih Mbak Salma, bagaimana sih awal mula kenal dengan personality dan kapan? Kapan mengenal personality? Oke, selamat sore teman-teman. Sore. Mungkin beberapa ada udah sering lihat ya, sering ketemu. Cuma kan ini ada pertanyaan kapan dan gimana kenal personality. Jadi sebenarnya kalau personality sendiri bukan hal yang asing, karena dulu saya udah sering baca bukunya. Udah lama sekali, 10 tahun lebih baca bukunya, baru baca. Tapi di situ saya baru tahu kalau ada 4 personality. Tapi saya belum tahu lebih detailnya kayak apa. Jadi suatu ketika ada seonggok manusia ya, mengajak saya seperti ini, sesimpel ini. Aku ada itu loh, seminar tentang kepribadian, kamu tertarik apa enggak? Karena saya sengmin yang gampangan ya, jadi saya bilang oke, kapan, di mana gitu kan. Itu sekitar 5 tahun yang lalu. Akhirnya saya diajak ke workshop personality waktu itu di Hotel Alana Jogja. Nah, waktu di situ ketika dengar personality itu menarik karena belajar tentang ilmu manusia. Nah, yang lebih menarik ternyata di situ bukan sekedar ilmu yang saya dapat dari buku ya, tapi ternyata sangat detail. Nah, dari situlah saya mulai tertarik untuk mendalami ilmu personality karena ternyata faktanya sangat kepake untuk keseharian. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Di sini kita bukan mau mentoring atau coaching karena di sini posisinya kita mungkin yang belajar lebih dulu ya, tentang personality 5 tahun yang lalu, dan kita akan sharing apa yang telah kita dapatkan di personality dan juga bagaimana sih manfaat ya untuk diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum kita bicara tentang manfaatnya, mungkin ada cara untuk bisa membaca personality seseorang itu dimulai dari mananya nih misalnya? Oke. Nah, ini sama ya, ini ilmu ini pernah aku dapatkan ketika ikut workshop. Jadi teman-teman yang belum ikut nanti boleh ikut workshop kita di tanggal 8 Agustus. Nah, Juli 8 Juli ya. 8 Agustus ulang tahun saya ya, tolong siapkan kadonya. Nah, nanti ketika kita belajar personality itu kita juga akan belajar cara mengenali seseorang. Itu nanti ada 4 cara ya. Nah, itu apa ya, yang paling mudah adalah dari mimik wajah. Nah, dulu pas saya belajar personality saya juga terheran-heran ya, ternyata cuma dari lihat wajah orang yang kita temuin ternyata tuh bisa banget loh mendeteksi personality atau kepribadian orang lain. Nah, itu sesimpel itu ternyata kalau ada ilmunya. Oke, contohnya bagaimana kita dari mimik wajah aja kita bisa tahu nih karakter dia tuh, ini orang tuh kayak gimana gitu. Ini orang kepribadiannya seperti apa, itu sesimpel dari karakter wajah. Oke, contohnya seperti apa? Kalau mimik muka ya itu kita seringnya bilangnya air muka gitu ya. Itu kan kelihatan nih kalau kita ketemu ya. Tadi yang baru masuk tiba-tiba senyum-senyum, ketawa, ramah banget, hello gitu ya. Meskipun dengan orang yang belum terlalu dekat kenal ya. Nah, itu adalah ciri-ciri orang sengit. Jadi memang mukanya seramah dan seceria itu, sengit.
sangat Tebar bersahabat. pesona. Iya, tebar pesona gitu. Terus kalau kita ingin tahu orang yang kepribadiannya melankolis, biasanya orang itu datang itu mukanya masih malu-malu, penuh keraguan, kadang-kadang sering menunjukkan kesedihannya. Nah, itu wajah-wajah orang melankolis. Sendu lah bahasanya. Ya, sendu, mukanya itu kayak Seneng apa ya? duit. Oh, pasti. Kalau itu otomatis. Oke. Ya, jadi Melo ya. melo, mukanya melo banget, itu melankolis. Terus ada lagi wajah orang-orang yang karakternya itu benar sekali Anda. Ada orang yang wajahnya kelihatan tegas. Iya nggak? Pernah nggak lihat orang yang mukanya tuh diem aja udah tegas banget sih? Kayak mau marah, mau makan orang gitu kan? Diem aja padahal dia ngapa-ngapain. Nah itu ciri-ciri wajah-wajah orang koleris. Ya, kalau flekmatis mah wajahnya flat, datar, no ekspresi. Contoh yang no ekspresi itu adalah flekmatis yang udah kesangun-sanguinan sekarang. Kebanyakan gaul sama sanguin. Terkontaminasi. Iya. Flexan. Flexan. Ya, jadi kalau dari muka seperti itu simpelnya. Oke, jadi keuntungannya ketika kita udah paham personalitinya, ini walaupun orangnya diam terlihat yang kita first impression-nya mungkin agak jelek sama dia, agak buruk sama dia, ini orang pasti judes banget kayak gitu. Tapi Iya. ketika kita sudah paham personalitinya, artinya kita bisa lebih paham, oh ini orang koleris. Ya, jadi nggak perlu Oh takut. ini orang melankolis, jadi nggak perlu baper dan nggak perlu takut buatannya. Tapi memang orangnya seperti itu. Kalau kita udah belajar, kalau kita udah paham, artinya kita udah nggak baper lagi, kita udah nggak overthinking lagi gitu loh. Kita harus menghadapinya seperti apa. Mungkin kita di sesi-sesi sebelumnya udah membahas ya sanguin itu yang seperti apa, melankolis seperti apa, koleris seperti apa, dan juga flekmatis seperti apa. Mungkin teman-teman yang baru kenal dengan 4 istilah ini juga bisa dicek di video-video sebelumnya, karena kita nggak mungkin akan mengulik itu setiap harinya, Iya betul banget. mengulik itu setiap pulang. Jadi kita sekarang akan membahas untuk bagaimana sih cara mengenal kepribadian itu dari apa namanya? Tanda-tanda. Dari tanda-tanda 4 cara yang sesederhana itu. Gitu. Selanjutnya selain mimik wajah, juga ada lagi nih Mbak Salma. Iya. Apa? Yang kedua itu adalah cara bicara. Ya, karena kan kalau kita udah ketemu orang, lihat mukanya pasti kan kontak yang paling mudah kan berbicara, betul kan? Nah, kalau kita ketemu orang yang suka ngomong terus-menerus, ya kalau ngomong itu receh banget, tau gak sih receh ya? Kayak kita ini loh, gak lucu pun ketawa gitu ya. Itu adalah ciri-ciri tanda-tanda orang-orang sanguin. Jadi memang bicaranya itu suka bicara, cenderung cerewet, dan suka bercanda-bercanda receh. Humorisnya humoris simple gitu loh, ya suka lelucon. Nah itu orang-orang sanguin. Melankolis. Terus ada lagi? Oke, lanjut. Kalau cara berbicara orang koleris ya itu cenderung tegas. Ya orang koleris cenderung tegas. Dia lebih seneng ngomong hal-hal yang sifatnya berbau bisnis. Ya cuan. Kalau orang koleris suka diajak ngomong bisnis, nah itu dia seneng. Karena mereka memang to the point. Kalau ngomong to the point. Dan suka dengan yang prestasi ya, Nah, suka prestasi. target prestasi, hal-hal yang bermutu lah kalau boleh. Betul. Nggak suka basa-basi. Oke. Langsung to the point, To the sastis point. itu satset, babet, nggak pakai ribet. Nah, Wow. itu orang-orang koleris. Iya, Dapat betul. tuh di sini. Siapa yang koleris? Siapa yang koleris? Siapa yang nggak suka basa-basi? Iya, mau ketemu orang ngomongin bisnis langsung to the point. Oke, kita mau bahas bisnisnya langsung kayak gitu kalau orang-orang koleris. Beda cerita. Ada orang kalau ngomong harus pakai intro dulu. Dari mulai perkenalan, tujuan datang dan ketemu apa sampai ke penutup. Teratur banget. Nah, itu adalah orang-orang melankolis biasanya. Jadi ngomongnya itu sangat terstruktur. Kita mau ngelobi bisnis, nawarin produk itu pun sangat detail gitu loh, sangat sopan pendekatannya, santun gitu. Dia baru dateng gitu, permisi ibu, ya bu, maaf ya saya kesini mengganggu, kami ada keperluan apa, jelasin dulu, terinci. Baru nanti ending-endingnya dia to the point ke masalahnya kayak gitu. Terus kalau orang-orang pragmatis yang terakhir ya, gimana cara ngomong orang-orang pragmatis? Nah teman-teman, pragmatis itu termasuk ciri-ciri orang yang paling nggak suka ngomong sebenarnya. Jadi orang
yang cenderung jarang ngomong, banyak diem, nah itu dia plekmatis. Contohnya. Iya, kalau kita ketemu orang, kalau nggak diajak ngomong, dia cuma diem aja, nunggu dijawab, nah itulah plekmatis. Kalau nggak disenggol nggak bunyi, nah itu Ya, plekmatis. betul. Tapi kalau sanguin, nggak disenggol, nggak diapa-apain udah bunyi sendiri. Berisik lagi. Kalau nggak disenggol nggak diem. Nah bedanya kalau bedanya sanguin sama plekmatis kayak gitu ya, Iya. Mbak Salma ya. Kalau plekmatis nggak disenggol nggak bunyi. Kalau sanguin, Nggak disenggol, nggak diem. Oke. Ngomong terus. itu ya, Bagus ya. filmnya. Anda kata-katanya bagus. Allah. Banyak MC ya. Barusan dapat ilham di situ. Selanjutnya, sudah tadi plekmatis. Plekmatis udah. Oke, plekmatis sudah, melankolis sudah, koleris sudah, sanguin udah. Dari cara berbicara kita udah bisa menebak ya kepribadiannya, karakternya seperti apa. Selanjutnya ada lagi nggak Mbak Salma? Ketiga berarti poin Ketiga itu dari gestur, ya. Gestur itu bahasa tubuh. Ya, bahasa tubuh. Bawaan, Itu bawaan. Ya, pembawaan itulah. Itu sangat juga bisa untuk dilihat orang itu personalitinya apa kayak gitu. Nah, kalau orang-orang sanguin itu biasanya gerakan tubuhnya banyak. Kalau ngomong pun pakai begini-begini, ya. Oh iya. Nah, itu gerakan sanguin itu sangat sebanyak itu. Setiap ngomong pakai gerakan. Terus kalau apa ya? jalan ke sandung. Ya pokoknya dia gerakannya aktif banget lah. Kalau kita baru first impression gitu, setiap ngobrol tangannya gerak-gerak, nah itu udah fix dia sanguin gitu. Nah kalau orang koleris itu biasanya gestur tubuhnya itu cenderung gini loh, elegan. Dia benar-benar menjaga posisinya agar terlihat keren. Rapi ya. Rapi, keren dan berpostur. Orang-orang koleris kan pengen kelihatan Ya, wah, nah, gitu ya. Enggak ya. Apa? Agak stil. Kalau kita koleris gini, tertata gitu. Dan mereka kalau ngobrol biasanya kadang-kadang gebrak meja. Pokoknya bener-bener dek gitu loh. Ya, itu orang-orang koleris. Mungkin bisa contoh public figure biar kita tuh ada bayangan. Nah, gimana? Public figure yang Sanguin tadi sanguin dulu. sanguin banyak ya, yang receh-receh itu siapa ya, artis ya? Ya. Siapa? Raffi Ahmad. Oh iya itu konyol banget itu. Sanguin Ya, banget. sanguinnya kelebih-lebihan itu. Dia kan kayak hiperaktif ya. Gerakannya itu gestur tubuhnya aktif banget gitu loh. Bahkan sama artis lawan jenis pun colek-colek, ya emang kayak gitu. Orang sanguin seperti Dan dia itu terkenal suka menyapa semua orang, Ya. bukan cuman artis-artis talent-talent yang dia juga wartawannya, tetangga-tetangganya juga disapa. Emang se-humble itu dan seaktif itu gitu. Iya. Kalau Itu sanguin yang memang benar-benar menggunakan sanguin dengan baik. Iya, menggunakan kekuatannya benar-benar untuk full power pekerjaannya. Dan keren hasilnya. Dan berhasil sih, betul. dan berhasil. Jadi Berhasil. bagi dengan pasangan ya. Melankolis koleris. Untung. Ya, oke kita kembali lagi ke gestur tubuh. Tadi saya udah ada contohnya Raffi Ahmad yang pergerakannya seaktif itu. Kemudian kita beralih ke melankolis. Siapa sih contoh public figure yang dengan karakter melankolis yang dari gestur tubuhnya aja kita sudah bisa membaca? Oke, kalau melankolis itu orang biasanya lebih tenang ya. Kalau teman-teman melihat orang yang suka duduk mepet di tembok, maksudnya dia cari space yang benar-benar tidak terlalu ramai, mepet tembok, tempatnya santai dan dia gesturnya benar-benar tenang. Itu biasanya orang-orang melankolis. Jadi kamu bisa termasuk melankolis. Jadi itu bisa. Maya Estianti loh. Iya. Maya. Jadi kalau dia selalu menggunakan warna gelap kan? Iya benar. Benar. Terus Maya Estianti itu juga ya, dia melankolis koleris ya. Jadi dia tuh selalu tampil menunjukkan keeleganannya. Karena orang-orang melankolis pengen tampil elegan. Makanya warna itu kebanyakan hitam. Hitam. Iya, warna-warna hitam itu warna-warnanya melankolis. Kalau sanguin begini. Ya pokoknya inilah. Bisa kuning ketemu merah. Bisa ketemu merah pokoknya yang cetar. Gitu. Kalau nggak cetar kayaknya
kurang. Jadi kalau public figure itu bisa dilihat ya nggak terlalu kecicilan lah ya. Ya, pembawaannya Walaupun- elegan, kalem. Walaupun pelawak pun nggak Roda jaim, kecicilan. roda jaim. Iya. Roda jaim. Afgin. Akin melankolis banget itu. Iya, oke lanjut. Dari melankolis kita bergeser ke koleris. Pragmatis, Oh, pragmatis koleris tadi udah. Mari makan. Bikin nggak fokus ini buat Edwin. Jadi gimana kalau kita beralih ke review? Sebelum itu boleh lah sebelum itu. Aku jadi langsung oh, bagus gitu. Baunya enak. Belahnya nih loh. Ada merahnya dilihat sama sih. Iya. Oke, kalau untuk pragmatis itu gesturnya dia cenderung banyak diem. Ya. Orang-orang yang tidak terlalu banyak gerak, banyak diem dan punya dunia sendiri ya. Maksudnya udah sendiri. Dia suka ngehalu ngomong sendiri gitu. Enggak. Maksudnya pragmatis itu biasanya meskipun di tengah keramaian, dia punya dunia sendiri, entah game, entah main HP, dia punya dunia sendiri. Tidak terlalu suka ngobrol dengan kanan kiri. Jadi kesana cuek lah ya. Rasanya cuek banget. Ya. Padahal dia sebenarnya nggak cuek, cuma bingung Padahal harus aslinya iya. bagaimana. Betul kah? Bang, Betulkah Pak Blackma? Aslinya iya. Cuek. Mana? Sebenarnya nggak pengen cuek, cuma memang bingung harus dari mana nih. Untung banget ya. Kembali. Mama kamu. Memang terlihat cuek tapi sebenarnya adalah orang yang paling peduli. asik. Asik. Dan orang yang paling memperhatikan Waduh. setiap detail. Waduh. Wih bang. Ya, betul seperti itu. Tuh kan? Nah, ini udah kita perhatikan videonya ini makanannya mana? Udah lah pokoknya susah banget. Bahasa Inggris itu warna-warni. Jadi ini di sini kita ada apa Mbak? Ini ada french fries, ini ada nugget, sosis. Oke, sekarang kita mau cobain nuggetnya. Bukan. Kita Kita bikin gagal fokus, bisa apa sih? Tapi ada pertanyaan dulu kali. Oh ya, jadi teman-teman kalau mau tanya boleh loh. Kita ini sesinya sesi santai. Ya deh sesi santai aja deh ya. Kita nggak usah one way communication, kita langsung ke. Soalnya ada beberapa temen yang baru ya. Oh iya. Apa ada beberapa teman yang baru ya? Isinya baru banget sih. Oke, hai. Raya. Ini Mbak Raya. Salam Nama kenal namanya tahu ya. nggak? Ramayana. Indonesia Raya. Oh, Indonesia. Ramayana. Iya. Halo Mbak Raya. Hai. Enggak, dia lagi ngomong makanan soalnya. Apa? Hidup nggak? Oh my god. Ini nggak hidup boy dari tadi. Terus ngapain aku? Punya aku juga nggak hidup, ternyata sekarang udah mati. Udah mati. Berarti baterainya udah mati. Baterainya habis ya? Habis ya bang? Nggak apa-apa suara Nggak kita apa, juga. lanjut. Kita suaranya udah lantang. Nah, Iya. Urep. Ada pertanyaan nggak buat dua wanita berseonggok ya? Oh, hidup. Wah, Oh, hidup, boy. Dari tadi Ya, aku mungkin ngapain? beda-beda. Ya mungkin beda-beda kamu. Ha. Dari tadi aku ngapain sini? tadi nyala kok. Serius ya, kalau saya minta susah fokus, Mbak, sumpah gue yakin. Karena ada makanan lah. Iya, udah dibilang jangan dikasihkan dulu. Udah, kalian tanya dulu lah. Gimana Mbak Raya? Tapi ada gambaran nggak? Pernah denger sanguin istilah-istilah itu nggak? Baru itu dia. Oh jadi selama ini kita ngomong ini nggak? Kemarin kan aku sini hari yang Oh, Tapi maksudnya apa yang kita sambit ini nangkep nggak? kemarin udah cerita sedikit. Kemarin oh, udah sedikit. udah ada gambaran. Udah ada gambaran. Jadi kita ngomongin sanguin koleris, takutnya kan ini sanguin apaan gitu kan? Maksudnya kalau Gambaran ya. iya udah ada gambaran ya, karena kita nggak mungkin ngebuka itu every meet gitu loh. Setiap kali pertemuan kita ngebahas itu mulu. Apa ini gitu kan. Dan ini udah pertemuan ke 157 ya sebenarnya. 158 hari. Oh iya, maaf lupa. Ya, jadi ciri-ciri dari yang ditarakan tadi
gunanya sih enak banget ya. Iya. Jadi Jadi orang gitu. Apalagi dia kan bisnis. nah, untuk orang-orang bisnis itu kan pasti ketemu orang mau nggak mau ya. Entah itu ke karyawannya, entah itu ke calon konsumennya, ke relasi bisnisnya pasti kan ketemu orang. Jadi PENTING penting banget. Ya, jadi tadi kalau kita ketemu orang, kita kan kalau untuk tahu kepribadiannya itu cukup dengan 4 tadi tanda-tanda. Itu udah mewakili sekali. Oh, orang ini ternyata sanguin. Sama sorot mata juga ya. Sorot mata belum ya dibahas ya. Sorot mata dibahas. belum. Jadi sebetulnya itu kayak pintu gerbangnya sih. Iya, Belum belum masuk ke personalitinya banget, tapi baru Belum. ke bagaimana Mengenali. Oh, aku mau berarti apa dong? apa dong? Apa dong? Apa dong? Ya, teman-teman. Raya. Raya itu Coba deh teman-teman yang udah ayo berkali-kali ikut kita kopdar. kita analisa bersama coba. Dia kenalan. Iya. Coba kenalan sambil promosi. Dan sambil makan sosis. Ya ini cookies aku ya teman-teman. Jadi aku baru hari ini. Lucu hari ini lucu. Ya, hari ini aku baru coba di sini. Hari kemarin aku baru sama teman juga. Terus akhirnya hari ini Kok aku meletek-meletek ya tadi ya pembawaannya ya. terima kasih ya udah membeli ya teman-teman. Oke, tuh lihat ya dari caranya ngomong begini sampai ke sana ke sini gitu ya. Itu tadi gesturnya orang-orang sanguin. Iya. Tempatnya berarti sanguin. Iya. Iya, telepon sambil jalan-jalan sampai kemana-mana itu. Oh biar tetangganya tahu ya. Di telepon. Semua orang dia dengar. Iya semua orang biar denger. Kita tahu nih gimana mungkin Kak Salma sama Kak Yana bisa ngasih jawaban. Nggak tahu bagaimana sih kita memperlakukan itu. Nah, itu sudah masuk poin berikutnya ya. Jadi Jelas aja Kak mungkin. kalau kita tujuannya udah mengenal, itu tujuan setelah itu adalah bagaimana memperlakukan orang tersebut ya, agar kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita tuju. Maksudnya mengambil hatinya, kalau mau berbisnis bisa good dealing, kalau mau jualan ya bisa closing kayak gitu. Tujuannya ke situ. Nah, kalau kita melihat orang-orang yang personalitinya dari ciri-ciri tadi sanguin ya. Sanguin kan kata kuncinya udah jelas tuh. Di atasnya gambar merah itu kan fun way ya. Berarti kita harus memperlakukan mereka dengan cara yang fun, menyenangkan, happy, diajak ngobrol yang asik kayak gitu. Nah, itu akan mempermudah kita dalam melakukan dealing apapun ya. Dealing produk, dealing kerjasama, dealing relationship. Mantap. Nah, contoh kan nawarin jangan nawarin coklat itu dia lah. Iya. Coklat aja. Iya, Hijau, kaca, yang merah. Tapi dia belinya yang sesuatu yang menarik. yang warna-warni. Iya. Oke. Yang Gitu, betul. mempercepat. Mempercepat. fungsi ya. Mempercepat closing ketika kita udah tahu. Woi. Jadi ini tadi Iya, manfaatnya ya. manfaatnya Manfaatnya. tujuannya adalah ke situ, mempercepat proses dealing. Cari jodoh. Mempercepat cari jodoh, mempercepat cari rezeki, mempercepat Cari cari teman, teman, mempercepat cari apa lagi? makan gratisan. Cari makan gratisan. Semua bisa. Keren. Banyak, Manfaatnya banyak. keren luar biasa sekali. Betul. Saya lupa Ada lagi nggak? ngomong apa. Tadi udah berapa? Oh, tadi baru Tiga. 3. Tadi baru 3, terus yang keempat. Apa nih? Yang keempat adalah dari postur duduk. Nah, postur duduk ya. Kita kalau ketemu orang udah pasti mereka kebanyakan ada duduknya lah ya. Nah, kalau orang-orang sanguin, nih orang-orang sanguin kalau duduk banyak geraknya, sering pindah-pindah, ya. Duduk di Kakinya sini. pasti bergerak. Lihat aja, Iya. ada yang digoyangin lah, digoyangin. Terus dia tuh kayak orang tuh nggak nyaman itu loh, gini. Heeh. Terus pindah-pindah, nah itu sanguin banget itu. Sukanya goyang nggak? Heeh. Oh, suka goyang? Sanguin tuh sukanya Apa goyang. Nah, Nah, itu sanguin, suka gerak-gerak kayak gitu. Terus kalau tadi duduk udah ya? Belum. Ya ini lagi postur duduk. Oh, kalau koleris duduknya elegan.
apa ya, postur gitu loh, berpostur Enggak lah ya. tegak. Meskipun dia bersandar pun dia tegak gini loh. Kadang-kadang cenderung gini, duduk, jaga postur tegak. Nah, itu tuh orang-orang koleris. Terlihat elegan ya. Heeh. Biar High terkesan value. kelihatan keren gitu, value-nya bagus gitu. Nah, kalau orang-orang melankolis yang tadi duduknya dia lebih suka ke tempat yang lebih nyaman. Biasanya agak mepet tembok, terus space yang tidak terlalu rame ya, kayak di sinilah agak mojok kayak gini. Itu mereka seneng Kalau melankolis. ini juga tambahan nih. Koleris gini. Yes. Kalau melankolis gini. Oh, saya lebih. Jadi kalau melankolis itu lebih sopan ya, lebih sopan, lebih sopan. ayu. Lebih sopan, lebih ayu gitu kan. Dan kita bisa melihat ciri-ciri itu biasanya di kafe. Biasanya kafe-kafe kalau lagi rame terus dia itu milih melipir di pojokan udah dapat dipastikan 100% guaranteed itu adalah melankolis yang suka mojok nangis di pojokan ya. Cari tempat yang nyaman, cari tempat yang nyaman. bersih. Nah, Yang tidak terganggu. Yang tidak terganggu ya terdistraksi. Kalau bisa di tengah-tengah tuh, rebutin banyak orang. Banyak orang yang bisa menyapa. Iya. Betul, dan ternotis ya kalau sanguin ya, gue udah cakep-cakep nih masa kagak dilihat lihat aku dong gitu kan. Pengen Nah, diperhatikan. kalau koleris itu biasanya langsung look-nya itu terlihat kayak leadernya tuh keluar gitu loh. Dia itu kepedeannya tinggi dan ya udah kayak gini kan bossy banget ya. Iya. Mungkin kita terlihatnya bossy, cuman ya memang itu gaya koleris itu seperti itu dengan tingkat betul. kepercayaan dirinya dia seperti itu Nah, gitu. kadang-kadang koleris itu malah nampak kaku. Ya, jadi pembawaannya itu yang paling kaku menurut adalah koleris. Tergantung kombinasinya dia koleris apa kayak gitu. Kalau koleris yang sanguin ya tetap aja ada sanguin-sanguinnya gitu, masih oke lah. Gitu. Contoh. Apalagi kalau di angkringan tuh sanguin kelihatan banget ya kakinya di mana-mana ya, Bu ya. Gitu Iya. kan. Biasanya sanguin tidak Sanguin. bisa Pokoknya nggak betah di bawah, tidak Iya, betah nggak bisa duduk diem. diam. Pasti ada aja gerakan yang nggak penting sebenarnya Yang itu. paling nyata loh. Oh no. Heeh. Pipit. Pasti ada aja yang dikerjain, merubah gaya kayak gitu. Kalau melankolis nggak berubah. Iya, betah. Misal Nyaman, misal gini ya gini aja, sampai betah itu lama itu melankolis. Nah, gitu. Semplek. Nah, kalau orang flekmatis biasanya itu dia duduknya cenderung santai. Posturnya santai, kalau bisa bersandar kayak gitu. Lama-lama gelosor. Dan dia juga tadi aku bilang, meskipun duduk aja dia punya dunia sendiri gitu. Misal di kafe dia duduknya santai sambil nge-game. Nah, itu orang-orang flekma biasanya. Kayaknya sibuk. Kayaknya sibuk. Iya. Dan dia senang bersandar. Tapi kalau tidak ada bahu yang untuk bersandar, Jangan disapa orang. Kalau bisa. Iya, kalau aku ke kafe gitu apa caranya biar orang tuh nggak nyapa dia gitu. Oh, pura-pura nggak ngelihat gitu ya? Iya, nggak nyaman menyapa. jadi nggak usah disapa aja kalau ketemu orang koleris. Flekma. Juga yang tukang nyapa nih. Dulu. Kadang nggak kenal aja. Sekarang. Dulu Tapi Kalau buat sanguin itu bukan PR. Buat Iya. melankolis memang PR. betul, Bisa dikerjakan tapi butuh effort. ya butuh effort yang lumayan. kalau sanguin kayaknya bukan di situ ya. Kalau sanguin itu lebih yang bersenang-senangnya. Kalau sih Kalau untuk nyapa orang dulu kan Gengsi. bukan sanguin. Koleris banget ya. Nggak mau dulu loh sekarang. Biasanya kalau dulu juga Pengennya disapa, nggak mau juga. nggak mau, nggak suka. Kecuali memang udah kenal. Oh, karena deket gitu ya. siapa sekarang peluk. Iya tiba-tiba dipeluk gitu. Tapi emang flekmatis itu kurang nyaman disapa atau bagaimana Bang Salim? Terus gimana memulai komunikasi? Wah, lagi wawancara calon-calon. Iya nih ada prospek. Kalau nunggu flekmatis menjawab itu sampai 10, sabar ya, sabar. 1. Nanti topik dulu nanti berdiri. Iya. Saya bisa sampai nyelesain S2 nih. Nunggu jawaban dari flekmatis. Kadang-kadang saya kan nggak sabar, tanya belum dijawab, tanya lagi gitu. Ya kadang kalau di kampus itu cuma santai ya. Oh, pengen santai sebenarnya. Mau juga Memang di rumah kurang santai, Bang.
Santai terus. Dan Di rumah juga Pernah santai. Pak Halim tiba-tiba pergi melipir tanpa pamit. pernah. Kalau dia Dan itu butuh loh. Pragmatis melankoli itu Iya, butuh iya pernah. melipir. Tapi kalau dulu nggak pamit, kalau sekarang pamit. Oh, melipir tapi pamit. Kalau dulu bilang gitu aja, misalnya bilangnya Jumatan, tapi Jumatan sampai maghrib gitu. Oh, Jumatannya ke Salatiga. Ya, gitu kalau dulu. Jadi padahal cuma di burjo atau di game aja, karena kalau game di rumah kan aku sebentar terbang. Oh, iya iya iya. Kalau sekarang dia pamit mau keluar ngopi bentar ya. Kalau aku ikut itu. Kalau dia aku jadinya gitu ikut gak gitu, tapi kalau dia udah nggak enak kan aku nggak ikut gitu. Tapi kalau dia ketemu sama temen cowok misalnya pas teman Ali, aku mikir aku duduknya Tapi tetap kontrol dong, Bu. iya Tetap ngawasin kan, ngawasin. nanti aku lewat. Itulah ya. Solaris gitu ya, tetap harus ngontrol ya, meskipun dari jauh gitu. Lumayan sih kalau sekarang pamit. Pamit. Lumayan lah ya. Sejak 6 pasti lumayan lah ya. Saya nanti pulang Jumatan aku pamit dulu. Terus bilang jangan lama-lama gitu enggak? Udah enggak. Kalau dulu tak teleponin Ya, jadi seorang laki-laki nih ya, kita bahas juga Bang Salim ya, udah kenal ya, itu pragmatis, pasti mojok, ya, pasti walaupun rame dia di dunianya sendiri bener, Iya. itu confirm. Walaupun dalam kondisi rame dia sibuk sendiri, berusaha menghindari percakapan, kan Bang? kayaknya Iya. Apa sih Bang? Sebenarnya males apa sih Bang? Heran ya saya gue ya, Heeh. nggak usah heran, coba cerita Bang. Maksudnya apa yang ada di pikiran Anda gitu loh? Enggak ada pikiran. Kamu jangan gemes. pokoknya memang nggak mau aja gitu. Jadi, alasannya apa nggak tahu. Bingung dia alasannya apa juga. Aku aja sampai sekarang belum menemukan. Jadi kayak misalkan di dunia ini nggak ada orang pun kayak nggak apa-apa gitu ya Bang. Hidup ya. Santai aja, tetap hidup ya. Tapi kalau sanguin Nggak nggak bisa. nggak ketemu orang sehari aja kayak udah mau die woy. Ya nggak sih? Betul. Tapi sekarang aku udah belajar ya, ternyata sanguin itu meskipun dia nggak ketemu orang, dia bisa loh nyaman di dalam kamar. Tapi ngapain? Ada teknologi telepon-teleponan, WA-an, sama aja. Tetap interaksi. Iya, tetap interaksi. Tetap komunikasi dan Ternyata interaksi. sebutuh itu sanguin. Jadi handphone itu dipakai kalau pragmatis bukan untuk berkomunikasi. Ya, Untuk main game ya? Ya. Kalau aku apa Mbak? melankolis. Melankolis. Iya. Pasangannya Saya tanya boleh. Boleh. Dulu boleh nggak? Eh, kalau melankolis harus gitu, sopan. Boleh DP dulu. apa Mbak? Apa yang dirasakan aku ketika istrinya banyak ngomong, banyak peraturan, apa ya? Ini salah gitu. Dirasakan apa? kalau dulu kesel. Kesel banget. Iya. Kayaknya gimana? Dia jawab. Iya ya, sanguin tahan. Dulu pernah dia kaki kesel ngomong, sekali-sekali tak lamban mau nggak? Bisa gitu ya? Kadang suka langsung keluar rumah. Menghindar. Atau kafe, masjid. Ngelamun. Nama. Berenung nasib. Kalau sekarang nggak memahami. Yang penting kadang nggak. Kalau marahan di depan itu yang harus dulu siapa? Udah pasti. Kadang dia, walaupun dia dengan gengsinya dia cuma aku lapar. Gitu. Dia kan suka masak, dia kan suka masak. Jadi kalau marah kan aku blok dia. Nah, kalau belum udah kebuka berarti udah. Bentar lagi udah Dia aja. minta makan. Kalau apa? Buka gitu. Dibuka. Dia nanti masak. Nah, pragmatis itu makanan egonya adalah merasa dibutuhkan. Jadi ketika seorang pragmatis meskipun lagi marah tapi dia dibutuhkan, dimintain makan apa-apa dia malah merasa oh aku dibutuhkan nih, langsung cair dia. Jadi dia langsung ketawa sendiri. Yes gitu ya Bang. Kalau dia terlalu lama banget gak komunikasi, solusinya apa? Itu hati aku. Ya nggak apa-apa. Kita pernah ya Tom ya? Enggak lagi ya.
sampai lama gitu enggak sih. Paling satu malam. Enggak, abang tuh Satu malam. diemin lamaran tidak. Jadi gini loh, lamanya sanguin sama lamanya plekma mungkin beda. Plekma didiemin ya biasa Ya, aja. dia kalau didiemin tidur, jadi bangun-bangun gak masalah. Heeh. Dia nggak merasa. Udah dipikirin. Alhamdulillah nggak berisik ya kali ya. Awal-awal tuh marah apa tapi sampai marah nangis gitu kan marah gitu. Dia tuh bisa tidur loh. Tidur hebat kan? Sama. Dan itu masih bikin Aku tadi mau ngomong apa ya lupa ya. marah. Kamu tuh sadar nggak sih kalau kita tuh ada masalah? Apa masalahnya? Si plekmatis merasa nggak ada masalah ya kan. Buat dia tuh bukan masalah gitu. Dan ada hubungan ya. Kita tuh padahal janjian gitu, yang mau keluar hari ini tuh kita mau nonton. Dia tuh nggak tahu dia lupa atau memang tadi nggak mau ngajak. Dia diam aja nunggu aku yang bener-bener ngajak gitu loh, kan aku juga kadang gengsi juga ngajak terus kan. Nggak diem nih, nggak diem aku. Jengkel. Kesel tuh marah. Kamu tuh ini aku udah seneng banget. Ya kan tinggal berangkat. Kayak banget gitu loh. Saya mau Nah, tinggal berangkat aja, ayo gitu loh. Tapi udah ada inisiatif ngajak dulu, gitu kan dulu awal dulu sebelum setelah belajar ini. Jadi masalah-masalah itu setiap saat ada. Kayak minum obat lah sehari 3 kali, Tapi nggak pernah lama. Iya, Kan iya. katanya nggak lama. masalahnya itu nggak pernah bukan masalah yang berat sebenarnya, sepele banget. Tapi kita itu sama-sama ya Bu ya. Dulu sering kalau aku lagi kesel tadi aku telepon Bu Dwi, telepon mentor Bu, lagi kesel marah. Kalau dikasih solusi itu aku jangan deketin apa. Dia tidur di luar tuh Bu, di karpet tapi aku di kamar. Deketin, dipeluk, gitu. Kan gengsi juga ya gitu. Orang kan enggak ya.